Shalom Midweek Worship Community. Hari ini adalah Midweek Worship pertama di tahun 2025. Biarlah kita sepanjang tahun ini bisa menikmati hadirat Tuhan. Kita bisa menikmati kebersamaan kita dalam Midweek Worship di setiap minggunya, di setiap bulannya. Let's worship Him. Di dalam tanganmu
setiap kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami sampai hari ini, sampai detik ini. Kami tahu penyertaan Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Yesus di tahun 2025 ini, Tuhan Yesus, kami boleh semakin lagi dekat sama Tuhan. Terus kami pastikan berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Biar Tuhan yang terus memberikan kekuatan setiap kehidupan, tantangan-tantangan yang mungkin bertambah di tahun ini. Tuhan Yesus, itu tidak membuat kami mundur, tapi kami percaya tetap ada kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami ketika kami dengan segenap hati mengandalkan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Biar Tuhan di tahun 2025 ini kami lebih lagi dalam mencari Engkau, Tuhan Yesus, mengenal pribadi Engkau semakin dalam lagi. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu sebentar yang akan disampaikan juga akan merupakan kekuatan buat kami untuk kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap Midweek Worship Community yang akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Midweek Worship Community, pada hari ini kita akan mendapatkan firman Tuhan yang merupakan kekuatan Allah yang untuk bekal kita sepanjang tahun ini. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Zakaria. Selamat menikmati firman Tuhan. Shalom. Selamat sore sahabat Midweek Worship Community. Pada sore hari ini mari kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Bagaimana mengatasi kekeringan. Kita akan baca dari Kejadian 26 ayat 1 dan ayat 2. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelekh, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Alkitab katakan bahwa saat itu Kanaan sedang terjadi kelaparan. Dan sudah pasti Ishak pun juga mengalami kelaparan. Walaupun Ishak itu anak Abraham, walaupun Ishak itu orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi yang namanya kelaparan, kekeringan, dia pun juga mengalaminya. Nah, apa yang menjadi penyebab kelaparan? Penyebab kelaparan itu karena tidak turunnya hujan. Bumi kering, tanah tandus. Lalu orang seringkali mengatakan ada iklim yang sedang ekstrim sehingga terjadi kekeringan yang cukup lama. Terus terjadi kelaparan. Nah, sekarang kita belajar tentang rohani. Ada enggak rohani yang kering? Banyak. Ya, rohani yang kering itu banyak. Dan mengapa terjadi kekeringan? Karena manusia jauh dari Allah. Dan yang kedua, manusia tidak percaya pada suara Allah atau firman Tuhan. Ini bahaya kekeringan. Dan bahaya kekeringan ini bukan hanya pada orang-orang di luar Tuhan. Orang yang ada di dalam Tuhan pun kadang-kadang mengalami kekeringan. Kalau dia itu jauh dari Allah, kalau dia itu tidak percaya dengan firman Allah. Ada enggak orang yang tiap hari ke gereja tetapi tidak percaya firman Tuhan? Banyak. Maka hari ini mari kita periksa hati kita. Kita belajar bagaimana caranya untuk mengatasi kekeringan atau bagaimana caranya untuk mengatasi kelaparan. Caranya yang pertama adalah
membangun kepekaan dengan Allah. Tahu, mengerti, dan merasakan kehadiran Allah di dalam setiap langkah hidupnya. Yang kedua, taat pada firman Allah. Yang saat itu Allah menemui Ishak dan mengatakan, jangan pergi ke Mesir. Untung Ishak taat pada firman Allah. Jadi awalnya Ishak kepingin ke Mesir. Kenapa ke Mesir? Mesir itu tempat yang subur. Mesir itu tempatnya lebih enak. Mesir itu satu tempat yang luar biasa. Sehingga kalau Kanaan terjadi kekeringan, orang seringkali membicarakan Mesir. Tetapi sebelum dia pergi ke Mesir, Tuhan sudah berfirman, jangan kamu pergi ke Mesir. Nah, jadi ini yang diajarkan kepada kita. Akibat dari membangun kepekaan dan mentaati perintah Tuhan, maka Kejadian 26 ayat 3 dan ayat 4. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kamulah dan kepada keturunanmu lah akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ayat yang keempat. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepadamu keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Janji berkat itu sudah diberikan kepada setiap orang percaya. Berkat yang diberikan kepada Abraham, lalu berkat yang diberikan kepada Ishak, janji yang diberikan pada Abraham, janji yang diberikan pada Ishak, saat ini pun diberikan kepada setiap orang percaya. Janji yang mana? Allahku kan mencukupi. Allahku kan mencukupi ini merupakan janji yang diberikan kepada setiap orang percaya. Namun dalam praktek, dalam kenyataannya masih banyak orang percaya yang hidup di dalam kekeringan. Pelajaran hari ini, kita harus memeriksa hati. Jangan-jangan kita ada pada bagian yang ini. Kelihatannya hidup kita ini memiliki segalanya. Tetapi tidak ada damai. Tetapi tidak ada sukacita. Padahal Yesus datang, Yesus menebus kita, supaya kita itu menikmati seluruh janji yang telah diucapkan Allah, yang ada di Alkitab. Supaya setiap orang percaya tidak hanya punya hidup kekal di kelak kemudian hari, tetapi selama ada di dalam dunia ini juga dapat menikmati kemurahan-kemurahan Allah. Bahkan Yesus pernah mengatakan, damai sejahteraku kutinggalkan pada kamu. Dan damai sejahteraku ini beda dengan damai sejahtera yang lain. Ini yang harus kita percayai. Ini yang harus kita nikmati. Ini yang harus kita tawarkan juga kepada setiap orang. Nah, jadi kita harus menikmati hadirnya Allah di dalam setiap langkah hidup kita. Kepekaan ini harus kita jaga. Ya, apakah hidupku masih dekat dengan Allah? Dan yang kedua, apakah
aku juga mempraktekkan firman Allah di dalam setiap langkah hidupku. Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Nah, di tengah kekeringan, di tengah kehidupan yang tidak ada damai, di tengah kehidupan yang tidak ada berkat kelihatannya, berani tidak menabur? Keberanian menabur ini merupakan bukti kedekatan kita pada Allah. Keberanian menabur ini merupakan bukti bahwa kita melakukan firman Allah. Di tengah kekeringan pekerjaan, di tengah menurunnya ekonomi, bahkan ada beberapa yang sudah kena PHK, ekonomi sudah morat-marit, Allah ingin bekerja. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita sudah punya ayat ini. Bahkan ada beberapa orang yang kita sudah hafal ayat ini. Tetapi hafal saja tidak cukup. Ngerti aja tidak cukup. Kita harus berani melangkah. Langkah apa? Harus berani untuk mulai menabur. Di tengah kekeringan. Di tengah ketidakadaan damai. Kalau kepingin damai itu datang. Di tengah ekonomi yang morat-marit. Kalau ekonominya itu ingin menikmati berkat dari Allah. Belajarlah menabur. Ya. Ayat 12 tadi dikatakan Ishak berani menabur. Ayat 13. Ishak jadi kaya raya. Kambing dombanya bertambah. Lembu sapinya bertambah. Bahkan Kejadian 26 ayat 14 dikatakan sumur yang pernah digali oleh Abraham sudah ditutup, mulai digali kembali dan airnya terbuka. Kekeringan yang sedemikian parah, kekeringan yang sedemikian hebat bagi orang yang percaya kepada Allah. Dia akan menikmati sukacita yang lebih daripada yang lain. Di tengah ekonomi yang morat-marit, Allah mampu menjadikan berkat. 5 roti 2 ikan cukup untuk 5.000 orang. Sehingga kalau kita mengalami kekeringan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, mari kita mulai membangun kepekaan dengan Tuhan. Sehingga kita dapat mendengar langkah Tuhan di setiap langkah hidup kita. Tidak hanya merasa, wah aku punya Tuhan. Tidak hanya merasa, wah aku masih setia kepada Tuhan. Yang lebih harus kita perhatikan adalah Tuhan mendekat kepada kita. Langkah Tuhan kita dengar di dalam hidup kita. Yang kedua, kita harus mendengar suara Allah dan melakukannya. Kita harus percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Sehingga kita berani melakukan firman Tuhan. Dan yang lebih sulit adalah berani menabur. Keberanian menabur ini satu iman yang hidup. Iman yang mengatakan, Allahku kan mencukupi. Maka aku berani menabur di tengah-tengah kekurangan.
menabur di tengah-tengah ekonomi sulit, menabur di tengah-tengah memporak-porandanya ekonomi. Menabur buat Tuhan itu satu keberanian yang harus kita miliki. Barang siapa berani menabur, Tuhan yang akan menumbuhkan. Jadi bukan karena taburan kita itu hebat. Enggak, Tuhan yang akan menumbuhkan benih-benih itu yang mengakibatkan kita dapat panen 100 kali lipat. Yang dapat mengakibatkan lembu sapi kita bertambah. Yang akan mengakibatkan domba-domba kita bertambah. Bukan berarti kita sekarang jadi peternak, enggak. Tetapi ekonomi kita di tengah morat-maritnya dunia, kita masih dapat menikmati mana dari Tuhan yang tidak pernah berhenti. Bahkan mata air di tengah padang gurun akan dimunculkan oleh Tuhan yang membuat kita punya kesejukan dan punya kenikmatan hidup. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Hamba-Mu telah menaburkan benih firman. Dan biarlah benih ini tumbuh di hati setiap pendengar, setiap penonton, setiap orang yang mengikuti acara ini dapat menikmati hebatnya Yesus di dalam setiap langkah hidup mereka. Supaya mereka tidak meninggalkan Engkau. Bahkan Engkau datang kepada mereka dengan langkah-langkah-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom. Selamat sore.